Halo, saya Andika Mahardika dari Agredaya Indonesia. Kami berlokasi di Sleman, Yogyakarta, tepatnya di Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir. Saya sebagai pendiri dan CEO dari Agredaya. Agredaya adalah sebuah perusahaan yang fokus pada pengembangan sumber daya desa di sektor pertanian dan olahan pangan. Latar belakang kami memulai Agredaya adalah ketika tahun 2014, saat itu saya bersama dengan pasangan saya, kami memulai untuk tinggal di desa dan berusaha untuk membuat sebuah inisiatif kegiatan usaha bersama dengan masyarakat. Selama kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun, kami melakukan pendekatan, kemudian eksplorasi, mengenal sumber daya alam, mengenal masyarakat, dan bertemu dengan petani. Dan kami melihat bahwa ada potensi yang besar dalam hal pengembangan rempah-rempah biofarmaka, di mana saat itu kami bertemu dengan beberapa petani di daerah perbukitan Menoreh, tepatnya di Kecamatan Girimulyo dan di Kecamatan Kokap. Di sana kami menjumpai banyak petani, khususnya adalah petani perempuan yang sudah membudidayakan jenis-jenis rempah seperti kunyit, temulawak, dan jahe. Namun tantangannya belum dari petani tersebut yang melakukan proses pengolahan pasca panen. Nah, di situ kita lihat yang kita juga validasi berdasarkan temuan di pasar bahwasanya rempah biofarmaka ini punya banyak kandungan yang fungsinya itu untuk obat-obatan atau farmasitikal, kemudian untuk bahan makanan, kemudian bahan minuman, dan juga produk perawatan kulit. Nah, di situ kami bersama masyarakat melakukan kegiatan edukasi tentang pertanian alami, jadi penanaman rempah secara natural menggunakan bahan input pupuk, pestisida, fungisida dari semuanya bahan alam. Kemudian kami mengenalkan sebuah teknologi bernama rumah surya, yaitu sebuah teknologi yang berfungsi untuk mengeringkan hasil panen, khususnya rempah, dengan menggunakan tenaga matahari atau tungku biomasa itu. Nah, dari hasil yang diproses oleh petani tersebut, kemudian kami bawa hasil rempah yang sudah kering di tempat kami di Minggir, kemudian diolah, disortir, kemudian sampai ke proses pengemasan hingga produk jadi, kemudian siap dipasarkan. Jadi selama 2 tahun kami melakukan proses eksplorasi terhadap komoditas yang ingin kami kembangkan. Kami berupaya untuk berusaha melakukan keseimbangan antara potensi yang ada di masyarakat dengan kebutuhan pasar yang ada. Nah, di situ ketika awalnya kami mendata beberapa jenis tanaman. Mulai kami pernah melakukan pengembangan beras merah, namun sayangnya beras merahnya belum yang diolah secara natural atau organik, kemudian pernah emping melinjo, kemudian kombucha juga pernah. Nah, di situ kami lihat sebetulnya serapan pasarnya masih stagnan atau terbatas. Nah, kemudian kami mendata juga komoditas yang lain. Ternyata ada rempah-rempah yang secara potensi itu jumlahnya besar, secara kuantitatif. Nah, kemudian kebutuhan pasarnya, baik di level nasional atau bahkan di global itu juga sangat banyak. Dari mulai perusahaan farmasi, perusahaan makanan, minuman, sampai skincare. Dan juga kami saat itu menyasar ke pasar retail di tahun 2016, yang berdasarkan riset dari beberapa lembaga riset seperti Nielsen atau McKinsey, yang disebutkan bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi makanan yang sehat itu makin meninggi. Dan sekarang juga gaya hidup sehat juga makin meninggi, ditandai dengan makin banyak kegiatan olahraga kayak lari maraton, yoga, meditasi, belakangan juga sekarang sepeda. Nah, itu artinya juga orang-orang di Indonesia makin aware, makin sadar tentang pilihan makanan yang mereka konsumsi. Nah, kami masuk ke jenis segmentasi pasar tersebut. Secara umum, tanaman rempah biofarmaka adalah jenis tanaman rempah yang memiliki sifat yang memiliki kandungan kesehatan. Jadi ada beberapa jenis yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau kaitannya dengan kondisi pandemi seperti sekarang, produk rempah-rempah yang kami hasilkan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekarang, di mana masyarakat membutuhkan bahan-bahan atau produk yang memiliki kandungan atau manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di situ kami sebetulnya punya peluang untuk bisa masuk ke sana. Tapi yang menjadi tantangan adalah tanaman rempah atau produk rempah biofarmaka adalah sifatnya preventif, bukan kuratif. Jadi perlu untuk dikonsumsi sebagai gaya hidup keseharian, bukan untuk menyembuhkan atau mengobati. Jadi
perlu dijaga konsumsinya setiap hari seperti kayak kita makan aja di situ. Ada beberapa pendekatan yang kami lakukan dalam kegiatan pengembangan masyarakat, di mana yang pertama kami mengedukasi kembali. Sebetulnya kenapa kami bilang mengedukasi kembali? Karena sebetulnya secara proses budidaya, sebagian besar petani rempah yang dijadikan mitra oleh kami adalah petani yang sudah melakukan proses pertanian secara alami. Nah, di situ kami berupaya untuk tetap menjaga petani tetap menanam secara natural, jadi tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya atau merusak tanah dalam jangka panjang, tapi menggunakan semuanya dari bahan alam. Jadi yang pertama, kami melakukan proses budidaya secara natural atau natural farming. Yang kedua, kami mengenalkan dan mendorong petani untuk melakukan proses pengolahan pasca panen menggunakan rumah surya atau solar dryer house. Di mana di situ fungsinya adalah mengeringkan hasil panen dan itu bisa memberikan nilai tambah hingga 3 kali lipat. Kemudian yang ketiga, ketika petani sudah melakukan budidaya secara natural dan juga sudah melakukan pengolahan menggunakan rumah surya, kita perlu untuk mengapresiasi harga dengan lebih adil, di mana kami memberikan harga yang nilainya 3 kali lipat lebih mahal dibanding mereka menjual dalam keadaan yang rempah mentah. Dan prinsipnya dari pola 3 hal tersebut, pertama dari budidaya natural farming, kedua pengolahan pasca panen rumah surya, dan dengan apresiasi harga secara adil, kami berharap bisa meningkatkan pendapatan petani rempah yang menjadi mitra Agradaya. Untuk produk, kami fokus dari produk utamanya itu dari bahan jenis jahe, kunyit, dan temulawak. Jahenya ada 2, yaitu jahe emprit dan jahe merah di situ. Nah, dari produk tersebut kami punya 4 varian jenis produk. Pertama adalah rempah serbuk, seperti ginger powder, red ginger powder, turmeric powder, dan juga java turmeric powder atau temulawak. Kemudian kita punya teh olahan rempah, seperti namanya kita bikin produknya Blue Ginger, kemudian Royalty, Indigenous Tea. Kemudian kita punya produk rempah latte atau spices latte, kita beri namanya turmeric latte dan juga coco ginger. Kemudian kita juga punya produk jamu basah atau jamu ready to drink, namanya jamu serwedari. Nah, keempat produk ini kami pasarkan khususnya di wilayah Jogja dan sekarang sudah tersebar di hampir semua kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, di situ kami menyasar segmentasi pasar yang menginginkan produk-produk yang memiliki kandungan manfaat kesehatan, kemudian spesifik seperti temulawak yang banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki seperti penyintas kanker atau autoimun. Kemudian kalau kunyit banyak dikonsumsi khususnya oleh teman-teman perempuan muda yang misalnya lagi datang bulan, yang mereka membutuhkan bahan alami yang untuk memperlancar proses haid atau ladang bulan. Kemudian jahe banyak dipakai untuk orang-orang yang ingin ngurangin kalau misalnya beraktivitas harian, pegel-pegel segala macam. Nah, itu sih beberapa produk yang kami hasilkan. Ketika saya dan teman-teman di Agradaya berkegiatan dan tinggal di Jogja, kemudian bertemu dengan sesama teman-teman yang juga melakukan aktivitas pertanian, di situ kami punya keresahan atau kegelisahan yang sama. Tentang yang pertama, ternyata kecenderungan anak-anak muda yang ada di desa untuk tetap tinggal di desa itu sangat rendah. Kemudian yang kedua, rendahnya partisipasi anak muda untuk terjun di pertanian. Kemudian juga kegelisahan tentang anak-anak kecil yang ternyata sebagian besar dari mereka ketika ditanya nanti cita-citanya ketika besar, itu selalu yang menjadi pedoman adalah atau sudut pandang selalu yang sifatnya kota. Nah, di situ kami melihat bahwa penting untuk melakukan proses edukasi atau proses semacam gerakan bareng bersama dengan teman-teman. Jadi kita pernah bikin yang namanya kegiatan komunitas anak bumi atau Kabumi. Jadi kita ajak anak-anak desa di sini, anak-anak kecil, untuk belajar tentang pertanian, untuk belajar tentang aktivitas pengolahan pangan. Kami berharap kami bisa memberikan pemahaman ke anak-anak yang ada di desa bahwa nantinya ketika mereka besar, pilihan pekerja itu bisa dilakukan juga di desa, tapi juga secara profesional dan juga bisa sejahtera. Nah, di situ kami sebetulnya bisa menjadi contoh hidup ke anak-anak. Kami juga banyak melibatin teman-teman yang lain, seperti mereka ada yang petani buah, pengrajin kayu yang mereka tinggal tetap di desa, tapi bisa ngasih inspirasi juga ke anak-anak. Kemudian kami pernah bikin satu acara namanya Minggir Festival. Jadi tahun lalu kita bikin bersama dengan teman-teman. Kegiatannya, misi utamanya adalah tentang edukasi terhadap pendidikan kontekstual berbasis pertanian. Karena lagi-lagi ketika kita ngomongin pendidikan, apalagi yang di level sekolah dasar, banyak sekali anak-anak yang
terlalu sifatnya kekotaan. Nah, di situ kita lihat bahwa perlu untuk mengenalkan anak-anak tentang pertanian di situ. Jadi kita bikin kegiatan selama 1 hari, isinya ada tentang workshop, kemudian yang tersebar di rumah-rumah warga, jumlahnya ada 12. Kemudian kami juga pernah bikin di satu acara yang sama di Minggir Festival, ada kegiatan diskusi, ada pasar rakyat, jadi masing-masing warga membuat masakan tradisional, kemudian dijual untuk pengunjung. Kemudian bersama dengan teman-teman kami bikin movement namanya Petani Muda. Jadi kita bikin satu portal petanimuda.org. Di situ kami kumpulkan cerita-cerita anak muda yang menggeluti bidang pertanian, baik di sektor hulu ataupun hilir, yang fungsinya adalah untuk memberikan berita baik tentang ternyata ada kok anak-anak muda yang berkecimpung di dunia pertanian. Nah, kita taruh di platform petanimuda.org. Terima kasih sudah menyimak video episode Agredaya kali ini. Pertanian Indonesia maju!